Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala al-jum'ata min bainil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amma ba'd fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersungguh-sungguh dengan sebenar-benarnya kesungguhan, mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin rahimakumullah. Sudah menjadi sebuah ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai petanda betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, terkhusus yang namanya manusia. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya penyakit, maka terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya penyembuh atau penawar atau obat. Begitupun sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya problematika hidup manusia, baik problematika dalam berumah tangga, bertetangga, bernegara, berkehidupan sampai berkematian. Terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menurunkan solusi serta jalan keluar daripada itu semua. Dan di antara senjata yang Allah berikan kepada setiap manusia, terkhusus orang-orang beriman, untuk mengalahkan seluruh problematika yang menyerang kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala turunkan yang namanya doa. Demikianlah Nabi SAW bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata yang paling ampuh bagi orang-orang beriman. Kalaulah hari ini kita nyatakan bahwa uang yang bermanfaat, maka apakah uang dapat menolong kita di dasar lautan? Apakah uang dapat menolong kita di saat kita dalam kesulitan berada di tengah hutan belantara? Tapi yang namanya doa, dimanapun kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan, mengentaskan masalah-masalah yang merundung hidup kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin. Namun ironinya, terkadang doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala belum lagi datang ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut bukan karena Allah tidak mampu mengijabah doa-doa makhluknya, akan tetapi hal tersebut bisa jadi disebabkan karena doa tersebut terpancar dari orang yang mati hatinya. Demikianlah keterangan Ibrahim bin Adham saat beliau berada di kota Basrah. Di tengah-tengah pasar dalam kota Basrah, orang-orang berkumpul berjumpa menemui beliau. Kemudian orang-orang berkata, "Ya Aba Ishaq, duhai Abu Ishaq, qala Allah fi kitabihi, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam kitab sucinya dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni astajib lakum. Doa, mintalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaan dan doa kalian."
Wa nahnu nad'u mundzu dahrin falam yustajabu lana. Namun mengapa kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kurun yang lama, dalam jangka waktu yang lama, akan tetapi doa-doa kami belum lagi Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Lantas Ibrahim bin Adham mengatakan, "Ya ahlal Basrah, duhai penduduk kota Basrah sekalian, matat qulubukum fi asyrati asya, kaifa yustajabu du'aukum." Hal tersebut lantaran hati-hati kalian telah mati. Dan hati-hati yang mati adalah penyebab doa belum lagi Allah Subhanahu wa taala terima dan juga kabulkan. Beliau merinci faktor-faktor yang menyebabkan hati manusia mati sehingganya menyebabkan doa-doa belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Yang pertama beliau mengatakan, "Araftumullaha wa lam tuaddu haqqahu." Kalian mengatakan kalian kenal Allah, tahu akan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menghidupkan serta mematikan kalian. Dialah yang mengatur peredaran darah kalian, hembusan serta hirupan napas kalian, detak jantung kalian, pendengaran, penglihatan kalian, fikir dan juga langkah kaki kalian. Walam tuaddu haqqahu. Namun sayangnya kalian abaikan hak-hak dan perintah-perintahnya. Inilah faktor yang menyebabkan hati manusia mati. Karena sebab mengabaikan perintah-perintah Allah, tidak menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak di antara manusia yang menyatakan bahwa perintah atasannya lebih penting untuk ditaati dibandingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak pedagang-pedagang yang mengatakan permintaan daripada pelanggan justru lebih penting daripada permintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan hati manusia mati. Yang Allah perintahkan untuk dimakan, ditinggalkan. Yang Allah larang jangan dimakan, justru malah mereka nikmati. Mereka santap itu semua. Mengkonsumsi barang-barang haram, ini pun juga termasuk hal yang menyebabkan doa manusia tidak Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Sebagaimana Nabi SAW mengisahkan satu orang laki-laki yang sebenarnya dalam pandangan kasat mata manusia, orang tersebut wajib dikabulkan doanya. Asy'atha wa akbara, lusung, rambut berdebu, kemudian pakaian kumuh. Yutilus safar, berjalan cukup sangat amat jauh. Yamuddu yadayhi ila sama, dan dia adahkan tangannya ke langit, mengatakan, "Ya Allah, bantu saya. Ya Allah, beri saya. Ya Allah, selamatkan saya." Namun doanya tidak Allah kabulkan. Apa yang menyebabkan? Ternyata yang dia makan haram, wa masyrabuhu haram, yang dia minum juga haram, wa malbasuhu haram, yang dia kenakan pakaian-pakaian haram, kemudian wa ghudhiya biharamin, diberikan nutrisi tubuhnya dengan barang-barang haram. Inilah yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan yang menyebabkan hati manusia mati adalah qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kalian baca itu Al-Quran, siang dan malam kalian telah tafsir ayat demi ayatnya, kata demi katanya, kalian perbaiki tajwid bacaannya, walam ta'malu bih. Akan tetapi kalian menjalani kehidupan bukan dengan bimbingan Al-Quran. Kalian berumah tangga tapi bukan dengan bimbingan Al-Quran. Kalian berkawan, bertetangga, bernegara, menjalani kehidupan dan juga kematian, akan tetapi bukan dengan bimbingan Al-Quran. Maka inilah yang menyebabkan hati manusia mati karena mengabaikan Al-Quran. Menjadikan hanya sekedar bacaan saja, menjadikan hanya sekedar hiasan saja, akan tetapi tidak menjadikan dia sebagai pedoman berkehidupan. Kemudian beliau mengatakan yang menyebabkan hati manusia mati, idda'aitum adawata syaitan, kalian nyatakan, deklarasikan bahwa kalian bermusuhan dengan syaitan laknatullah alaihim. Namun dalam prakteknya, wa ta'tumuhum wa wafaqtumuhum, malah kalian taat dan tunduk patuh apa kata kehendak setan. Saat ada dua keinginan yang jatuh pada waktu yang bersamaan, satu kehendak Allah, satu lagi kehendak setan. Namun apa yang terjadi?
Banyaknya manusia justru mengabaikan kehendak Allah, yang dia patuhi justru kehendak nafsu dan juga syaitan. Inilah yang menyebabkan hati manusia mati. Kemudian beliau mengatakan faktor yang mematikan hati manusia berikutnya. Taqulun, kalian mengatakan, annakum min ummati Muhammadin, bahwa kalian termasuk daripada golongan umatnya Muhammad, kalian pecinta Muhammad. Walam ta'malu bisunnati, akan tetapi kalian tidak amalkan sunnah-sunnah Nabi kalian. Bahkan bukan hanya sekedar meninggalkan, tidak mengamalkan. Banyak pada hari ini justru orang mencibir sunnah Rasul Muhammad SAW. Tidak segan-segan, tidak puas dengan lisannya dia mencibir, maka dengan media sosial dia sebarkan cibiran-cibiran terhadap sunnah Rasul Muhammad SAW. Dia rendahkan itu janggut, dia rendahkan itu jilbab, dia rendahkan itu namanya niqab, cadar dan lain sebagainya. Padahal itu semua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang meninggalkannya saja ternyata menyebabkan hati manusia mati, apalagi orang-orang yang mencibirnya. Kemudian beliau mengatakan yang menyebabkan hati manusia mati, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kalian mendeklarasikan, menyatakan ingin kalian masuk dalam surga, menikmati apapun yang terhidang di dalamnya, berjumpa dengan Tuhan kalian serta nabinya dalam surga. Walam ta'malu laha. Tapi itu semua hanya isapan jempol semata. Kalian tidak melakukan kegiatan-kegiatan ahli surga. Tangan kalian tidak bergerak sebagaimana tangan ahli surga bergerak. Kaki kalian tidak melangkah sebagaimana ahli surga melangkah. Mata kalian tidak melihat sebagaimana ahli surga melihat. Telinga kalian tidak mendengar sebagaimana telinga ahli surga mendengar. Kemudian beliau mengatakan, idda'aitum an-najata minan nar. Kalian menyatakan bahwa kalian ingin mendapatkan selamat daripada siksa dan kengerian api neraka. Wa ramaitum anfusakum fiha. Tapi sayangnya yang terjadi adalah kalian lemparkan diri-diri kalian ke dalam neraka. Kalian lemparkan anak istri kalian ke dalam neraka dengan bimbingan pendidikan yang buruk, dengan tayangan-tayangan yang buruk, dengan asupan-asupan yang tidak baik. Kalian berikan itu semua kepada diri kalian beserta anak istri kalian. Inilah yang menyebabkan hati manusia mati. Hanya sekedar berbicara takut akan neraka, tapi langkah kakinya justru menjerumuskan mereka dalam neraka. Maka itu Allah menerangkan, menegaskan, memerintahkan, menekankan, qu anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara, jaga betul-betul diri kalian dan keluarga kalian daripada pedihnya api neraka. Kemudian beliau mengatakan, qultum annal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Kalian katakan bahwa yang namanya kematian adalah barang yang hak, yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan barang sekejap mata pun. Kalau sudah datang waktunya, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menolak itu yang namanya kematian. Jangankan bicara masalah yang namanya kematian, barang satu uban saja yang tumbuh di atas kepala kita, baik itu raja, rakyat jelata, siapapun orangnya, tidak ada yang sanggup menolak tumbuhnya satu helai uban, apalagi sekelas yang namanya kematian. Tapi ironinya, walam tasta'iddu lahu. Kalian tidak bersiap-siap untuk kematian kalian. Orang yang mati dikubur pun juga sama seperti hari ini kita yang masih hidup, menyangka bahwa esok kita akan masih hidup. Tapi ternyata kematian lebih dulu menjemput mereka, sampai-sampai mereka tidak sempat untuk bertaubat, beramal soleh. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin, beliau mengatakan yang menyebabkan hati manusia mati, ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum fala tanzuru li'uyubi anfusikum. Kalian sibuk menteliti, menelaah, mencari-cari aib saudara muslim kalian. Sampai-sampai kalian lupa bahwa diri kalian tak luput dari yang namanya celah dan juga aib. Faham kalian tentang aib kekurangan tetangga kalian, kawan-kawan kalian,
akan tetapi kalian lupa bahwa diri kalian juga tak luput dari yang namanya aib. Maka inilah orang-orang yang celaka, bukan orang yang beruntung. Karena Nabi SAW bersabda, tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Yang beruntung itu adalah mereka-mereka yang aibnya membuat dirinya sibuk meneliti dirinya sendiri, sampai-sampai tidak sempat bahkan menghiraukan aib orang lain. Kemudian beliau mengatakan bahwa yang menyebabkan hati manusia mati, bahwa akaltum ni'mata rabbikum walam tashkuru lahu. Kalian mengkonsumsi nikmat Allah, makan makanan dari Allah, minum minuman dari Allah, pakai pakaian dari Allah Subhanahu wa taala, bernaung di rumah yang Allah berikan kepada kalian, menunggangi kendaraan yang Allah berikan kepada kalian, menghirup udara dari Allah, melihat penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala, walam tashkuru lahu. Akan tetapi kalian tidak bersyukur atas itu semua. Masih sempat-sempatnya manusia pada hari ini mencela-cela nikmat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada manusia tidak tanggung-tanggung, tidak terbatas. Bahkan orang-orang yang mengatakan Allah beristri, orang-orang yang mengatakan Allah beranak pinak pun juga Allah berikan rizki kepada mereka. Tapi sayangnya orang-orang yang beriman, yang telah Allah berikan iman, tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan banyak orang-orang yang lisannya dengan mudah mengatakan Allah tidak adil. Fal-iyadzu billah. Kemudian terakhir, yang menyebabkan hati manusia mati, beliau mengatakan bahwa dafantum amwatakum walam ta'tabiru bihim. Kalian kebumikan jenazah yang mati di tengah-tengah kalian. Kalian deklarasikan atau kalian iklankan yang meninggal di tengah-tengah kalian. Kalian bertakziah datang ke penghuniannya. Kalian kuburkan itu mayat. Kalian kafani itu si mati. Walam ta'tabiru bihim. Namun sayangnya kalian tidak mengambil pelajaran daripada kematian orang tersebut. Tidak kalian menjadikan pelajaran si husnul khotimah, bagaimana dia bisa mati dengan husnul khotimah. Tidak kalian jadikan pelajaran si su'ul khotimah, kenapa dia bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal dikatakan kafa bil mauti wa'idhah. Sebenarnya bagi orang yang cerdas, orang yang berakal, cukuplah satu kematian yang terjadi menjadi pelajaran penting baginya. Dan Nabi SAW menyatakan bahwa tolak ukur kecerdasan seseorang bukanlah titel yang tinggi yang ia sandang, bukanlah pendidikan yang tinggi yang dia tempuh. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan bahwa tingkat kecerdasan manusia ditentukan bagaimana dia menyikapi kematiannya. Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas yang sesungguhnya adalah yang mampu mengendalikan nafsunya, bukan mereka yang dikendalikan nafsunya. Mereka menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, bukan sebaliknya nafsunya menjadi budak, menjadi raja, dia yang menjadi budak nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan mereka bersiap-siap beramal untuk kehidupan setelah kematian mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin, inilah yang menyebabkan hati-hati manusia mati. Tidak mengambil pelajaran daripada apa yang terjadi. Padahal Allah mengatakan wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Setiap yang terjadi di atas muka bumi ini semua adalah tanda bukti kebesaran Allah untuk mengingatkan kalian hakikat kalian dihantar ke atas muka bumi ini. Wa fi anfusikum, bahkan dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda teguran Allah kepada kalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin. Inilah yang menyebabkan hati-hati manusia mati, sehingganya doa-doa yang kita panjatkan belum juga Allah Subhanahu wa taala terima, belum juga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Inilah yang menyebabkannya, karena sebab hati kita mati. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimakumullah. Dan di antara faktor Allah belum kabulkan doa-doa kita, bisa jadi karena sebab dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah ada terselip dosa-dosa dalam doa tersebut. Nabi mengatakan, "Ma min muslimin," tidaklah satu orang Islam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala
dengan doa yang tidak mengandung yang namanya dosa dan juga pemutusan tali silaturahim, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan dia salah satu daripada 3 pilihan. Imma yu'ajjilullahu da'watah. Yang pertama, bisa jadi Allah segerakan ijabah doanya. Yang kedua, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akhirkan doanya karena sebab maslahat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Atau yang ketiga, bisa Allah ganti doanya dengan dihindarkan dia daripada keburukan permintaannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin, maka itu untuk menghidupkan hati-hati yang sudah mati, caranya adalah dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menangis, meratap, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menyebabkan hati-hati kita akan hidup kembali sebagaimana tanah yang kering kerontang dengan air maka akan hidup kembali. Begitu juga dengan hati-hati yang mati, dengan tangisan yang berkucuran keluar dari mata orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan hati-hati yang mati akan hidup kembali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin fastaghfiru rabbakum innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisami bihablillahil matin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim war rasuli sayyidis sanil azim dhi qalbir rahim wa ala alihi washabbihi fi kulli lamhati wa nafasin ba'da kulli ma'lum lak. Fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati al musabbihati bi qudsih. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abna'ina wa azwajina wa dhurriyyatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مبتلا إلا عافيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.